Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang pesan semesta untukmu ya. Seperti apakah itu? Kamu akan bisa merasakannya ya. Aku harap apa yang kamu rasakan tentang pesan ini semoga bisa membawa perubahan pada kamu ya ke depannya. Amin. Oke, baik. Buat teman-temanku Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek ya untuk energi kamu di sini tentang pesan semesta untukmu. Fokus ke kartu ini. Bayangkan energi kamu yang akan muncul. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, jadi di sini ada pesan dari semesta untukmu. Yang pertama itu ya mungkin kartu di bottom ya, ada keyakinan. Trust, kamu harus yakin bahwasanya semesta akan selalu melindungi kamu dari hal-hal yang buruk gitu ya. Dan kamu harus yakin apapun sebuah harapan kamu itu akan terwujud. Mimpi-mimpi kamu itu akan terwujud ataupun doa-doa kamu akan terkabulkan asal kamu yakin dengan apa yang kamu minta kepada Tuhan ya. Dan juga aku melihat jika kamu yakin juga ya, kalau ada hubungan kamu yang kamu inginkan itu untuk membaik ya, maka akan membaik. Nah, nanti mungkin Tuhan akan memberikan jalan-jalan, petunjuk-petunjuk ya, agar semuanya itu akan dimudahkan gitu loh. Untuk kamu dengan seseorang akan berbaikan lagi ya, seperti itu. Terkadang ada not the right time. Mungkin ada suatu waktu yang mungkin tidak baik menurut kamu atau ada waktu yang tidak tepat ya untuk kamu benar-benar untuk apa ya, memiliki seseorang. Nah, mungkin kamu sadar, "Oh, seseorang yang sudah meninggalkan aku, ternyata dia bukanlah yang terbaik. Oh, seseorang sudah mengkhianati aku." Di situ kamu harus yakin. Yakinkan diri kamu, seseorang sudah menyakiti kamu, dia bukanlah orang yang tepat buat kamu. Ya, apalagi mungkin yang sudah berkenalan di sosial media. Terus, apalagi kamu yang perempuan, dia laki-laki gitu ya. Dan seorang laki-laki ini, yang mungkin memanfaatkan kamu dari segi mungkin transferan uang gitu ya, terus nanti ya di TikTok nyawer-nyawer gitu, begitu ya. Nah jadi, ya mungkin mungkin kamu harus berpikir, "Oh mungkin ini bukanlah waktu yang tepat untuk aku menemukan pasangan," gitu loh. Ya arti kata kamu harus benar-benar bisa melepaskan dia. Ya, karena kalau udah laki-laki yang mungkin, meminta uang kepada kita atau meminta support, cuan kepada kita, itu bukanlah baik ya. Nah, ada juga sih beberapa dari, kamu yang laki-laki tapi dia perempuan ya. Mungkin dia perempuan yang awal baru perkenalan aja udah minta bantu ini, minta bantu itu ya. Sebaiknya kenali dulu siapa pasangan kita. Jangan cepat kita untuk mensupport dia dari segi materi ya, finansial, karena itu adalah suatu hal yang sensitif banget gitu loh. Kalau udah bercerita tentang materi, itu tidak ada ketulusan ya, seperti itu. Jadi kalau kita ingin menguji seseorang, kebaikan seseorang, ketulusan seseorang, ujilah dengan uang, begitu ya. Jadi kalau uang itu bisa menunjukkan siapa mereka sebenarnya, oke? Nah, terkadang dengan uang, orang juga bisa berambisi. Dia tidak akan mengenal siapa teman, siapa siapa saudara, begitu ya. Nah, kalau udah cerita tentang uang, ya mereka itu akan berubah, ya. Jadi itu harus bisa kamu pahami, ya. Mungkin kamu harus sadar, oh ini bukan waktu yang tepat aku menemukan seseorang. Aku yakin suatu saat nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat aku. Oke, di sini. Makanya di sini ada big happy chance. Ada sebuah perubahan. Kamu akan mengalami suatu kebahagiaan yang cukup besar nantinya. Atau bisa kebalikan juga, dari kebahagiaan itu akan merasakan suatu kesedihan. Nah, tapi ingat disitulah kamu harus bisa melihat mana yang harus kamu lakukan, mana yang tidak. Maksudnya itu tentang apa? Tentang sesuatu hal yang harus kamu putuskan. Kalau keputusan kamu itu menurut kamu baik ya, bisa membuat kamu bahagia, silakan lakukanlah. Tapi kalau kamu intuisi kamu mengatakan bahwasanya ini enggak baik ya, berhentilah untuk melakukannya. Stop begitu loh. Ya, karena di sini ada listen to your intuition.
Sekarang mungkin Tuhan menyarankan buat kamu, semesta menyarankan buat kamu. Coba dengarkan intuisi kamu, dengarkan kata hati kamu. Apa yang dia katakan? Ya, karena terkadang kata hati kita inilah yang menuntun kita kepada suatu kondisi sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalnya kita punya masalah atau mungkin ada seseorang yang datang kepada kamu ya, kamu akan merasakan ya dari intuisi kamu. Terkadang kalau orang itu tidak baik, kamu akan merasakan tidak nyaman. Kamu akan melihat kekurangan-kekurangannya dia yang tidak bisa kamu terima ya. Dan kamu akan melihat orang ini mungkin arogan, toksik, itu akan kamu rasakan sendiri. Nah, tapi kalau kamu merasakan dia adalah orang yang tepat ya, mungkin saja dia itu akan memberikan rasa nyaman kepada kamu. Dia akan intinya untuk mengatakan sesuatu hal tentang keburukannya dia atau kekurangannya dia ya, berharap kamu bisa menerima dia. Nah, jadi kalau seseorang udah jujur di awal ya, arti kata itu bisa dikatakan orang yang baik. Nah, jadi di situ kamu bisa melihat. Nah, kalau misalnya kamu ingin, melihat seseorang itu tulus apa enggak ya, salah satunya itu dari yang aku katakan tadi, dari segi uang, ya. Ceritalah tentang uang, ceritalah tentang materi, atau suatu waktu nanti ya, mungkin setelah perkenalan nih, 1 minggu setelah perkenalan, dia mulai, "Kamu punya uang nggak? Bisa pinjam aku nggak?" Nah, jadi kalau itu udah kelihatan, itu arti kata semesta sudah berpesan kepada kamu bahwasanya orang ini sebenarnya hanya memanfaatkan kamu harus bisa paham itu, oke? Jangan kamu paksakan untuk bisa bersama dengan dia ya, stay dengan dia, jangan. Itu nantinya akan membuat kamu terjebak. Semakin besar cinta, semakin besar juga cost-nya kamu ya untuk dia, pengeluaran kamu untuk dia gitu ya. Nah, apalagi mungkin ada yang mengancam juga. Kalau misalnya kamu tidak ngasih uang, aku harus begini, aku harus lakukan ini gitu ya. Ya biarin aja gitu ancaman itu ya intinya apa ya, kita harus bisa untuk melihat nih. Makanya kalau udah tahu orang ini enggak baik ya jangan kamu masuk ke dalam, dunia itu gitu loh. Maka kamu akan terjebak nantinya, sulit untuk keluar. Nah, jadi itu ya yang harus bisa kamu pahami. Oke, di sini. Jadi gunakanlah intuisi kamu dalam mengambil keputusan, dalam menjalin suatu hubungan gitu ya, atau dalam melakukan pekerjaan, gunakanlah intuisi kamu. Karena terkadang intuisi kita itu juga sebuah pesan dari semesta, ya, yang membuat kita mungkin harus berhati-hati atau bentuk, proteknya semesta kepada kita. Makanya diberikanlah intuisi kita itu begini, begitu yang kamu rasakan ya, sehingga akhirnya kamu bisa tahu gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini. In the near future. Ya, mungkin ini ada satu masa depan ya yang mulai akan mendekat ke kamu ya. Kamu itu sebenarnya punya masa depan yang begitu cerah ya. Intinya dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat aku melihat ada satu hal yang akan berubah, mungkin dengan keyakinan kamu atau dengan intuisi kamu ya. Jadi kamu itu punya masa depan sebenarnya dan mungkin masa depan itu akan benar-benar kamu rasakan dan dalam waktu dekat ini juga itu mulai akan ditunjukkan kepada kamu bahwasanya oh ini orang yang baik, ini orang yang tidak ya. Mungkin kamu akan ditemukan dengan orang seperti itu nantinya. Kamu akan merasakan. Oke. Nah, jadi buat teman-temanku semoga kamu akan bisa merasakan dalam waktu dekat ini semua mungkin akan bisa terlihat oleh kamu. Oke, kamu akan bisa merasakan, aku punya masa depan nggak sama dia? Aku punya masa depan nggak dengan si A, si B gitu ya? Masa depan aku bagaimana ya nantinya gitu. Kamu akan merasakan dalam waktu dekat ini ya, kamu akan merasa yakin bahwasanya akan ketemu dengan orang yang tepat, ketemu dengan orang yang benar-benar, layak buat kamu ya, begitu. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca untuk pesan semesta kamu ya. Kita akan coba lihat pesan semesta untuk kamu. Apa yang akan terbaca jika kamu mau fokus ke seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini dan itu juga bisa vice versa. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat zodiak-zodiaknya yang terkoneksi itu ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi kalau kau rasakan ya dia energi kamu ini memang terlihat kamu itu lagi terjebak dalam suatu kondisi, situasi. Kondisi apakah ini? Jika ini percintaan ya, kamu akan terjebak dengan cinta segitiga kah itu? Cinta yang mungkin tidak akan berkomitmen, cinta di mana seseorang itu hanya memanfaatkan kamu ya. Kamu terjebak. Ya mungkin awalnya dia itu kayak apa ya, mulutnya manis gitu ya. Berbuat janji ini, punya planning itu ya.
intinya suka PHP-in kamu, tapi realitanya apa? Nggak pernah terwujud kan? Realisasinya nggak ada. Jadi itu membuat kamu terjebak. Cinta aku sudah makin tumbuh kepada kamu, tapi di cinta ini tidak ada kejelasan. Nah, di situ kamu harus bisa berani, berani untuk melepaskan ini. Sementara kamu itu masih punya kesempatan. Ada kesempatan kamu untuk memperbaiki hidup kamu supaya kamu tidak terjebak lagi dalam situasi ini. Memutuskan ikatan ini sehingga kamu bebas, lepas dari ikatan ini, keterjebakan ini ya. Karena kamu masih memikirkan untuk bisa lepas dari itu, maka itu akan bisa jika ada keyakinan dari diri kamu gitu loh. Kamu yakin nih kalau aku itu akan benar-benar bisa lepas dari dia, maka itu akan lepas. Karena kamu sadar bukan waktu ya mungkin bukan saatnya aku memiliki kamu, tapi sekarang saatnya aku melepaskan kamu begitu. Oke? Ini yang terbaca. Jadi semoga dalam waktu dekat ini ya, in the near future, mungkin dalam waktu dekat kamu akan bisa melepaskan keterjebakan kamu mungkin dalam sebuah cinta atau mungkin dalam sebuah pekerjaan ya, itu semua akan bisa kamu atasi. Ya, aku merasakan bahwasanya energi kamu akan cukup kuat kamu terima karena dengan keyakinan kamu bahwasanya kamu akan bahagia nantinya, maka kamu akan bahagia. Oke? Nah, lanjut. Di sini ada the tower. Nah, ini menggambarkan di dalam kehidupan kamu itu sering terjadi banyak masalah, ya. Tetapi yakinlah ya, yakinlah bahwasanya masalah yang Tuhan berikan kepada kamu ini juga sebagai pesan ya buat kamu. Pesan bagi apa? Agar kamu mungkin lebih bisa lebih teliti, lebih selektif gitu ya, kayak lebih sabar, terus kamu juga lebih ikhlas begitu dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Ya, karena tidak ada hidup itu yang enak aja, yang bahagia aja, enggak ada. Pasti kita juga menemukan masalah, menemukan kesedihan, menemukan kekecewaan. Nah, disitulah kita disarankan mungkin pesan dari semesta untuk kita belajar. Belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan, ya begitu. Karena masalah ini, ya walaupun sudah pergi, datang lagi masalah baru gitu loh. Udah selesai masalah ini, datang lagi masalah baru. Arti kata tidak akan pernah selesai masalah itu. Nah, tetapi bagaimana cara kita untuk menyikapi masalah itu, itulah yang terpenting. Oke. Nah, jadi aku melihat di sini juga ada beberapa dari kamu yang mungkin sudah membangun hubungan yang cukup lama ya, tetapi pondasi kamu itu tidak kuat. Nah, jadi kalau udah sering ada masalah, walaupun ada cinta, tapi saling menyakitkan, ya lepaskanlah, karena itu juga akan hancur pada akhirnya. Ya, akan kandas juga pada akhirnya. Capek-capek aja nih, kalau tidak ada saling pengertian, tidak ada pondasinya itu ya semuanya akan hancur. Sekarang sebelum kamu mungkin terjebak begitu dalam, lepaskanlah ikatan kamu ini. Oke? Nah, lanjut. Ada Nine of Pentacles. Mungkin saja ya, beberapa dari kamu pada akhirnya mungkin mulai memfokuskan diri, ya karena udah capek mungkin dengan percintaan-percintaan, ya. Jadi kamu lebih fokus untuk self love, lebih fokus untuk ke pekerjaan, ya, ke karir kamu, ya. Nah, mungkin dengan begitu, saat kamu tidak memikirkan cinta, saat kamu tidak memikirkan tentang asmara, disitulah seseorang akan datang kepada kamu, menawarkan sebuah cinta, ya. Apalagi kamu orang yang mandiri, orang yang mungkin intinya apa ya, kayak sukses juga gitu ya. Nah, kalau kita mandiri, sukses, memiliki semuanya, itu pasti akan banyak orang yang akan datang. Nah, disitulah kita bisa selektif untuk memilih. Gunakan intuisi kamu ya, untuk melihat orang-orang yang akan datang kepada kamu. Karena aku lihat di sini, kamu ini adalah orang yang mandiri, perempuan yang mandiri ya, perempuan yang mungkin berkecukupan, yang sukses, atau sendiri kamu laki-laki ya. Akan banyak orang yang mengincar kamu. Tapi disitulah kamu harus lihat mana yang tulus, mana yang modus. Oke? Nah, di sini juga ada Ten of Wands ya. Aku melihat ya beberapa karir kamu itu ada yang menjadi single parents ya. Kamu mungkin punya banyak beban, tanggung jawab ya. Tetapi hebatnya kamu bisa bertahan. Kamu bisa memikul beban itu sendiri tanpa minta bantuan orang lain ya. Nah, itu arti kata kamu adalah orang yang kuat. Orang yang mungkin bisa berdiri di kaki kamu sendiri dan tidak mengharapkan belas kasihan orang lain. Nah, jadi itu pertanda bahwasanya ciri-ciri ataupun gambaran orang sukses seperti ini. Berani bertindak, berani untuk berbuat ya, berani untuk melangkah. Walaupun berat beban yang kau pikul itu begitu sangat luar biasa, tetapi itulah sebenarnya pesan dari semesta itu bahwasanya kami itu punya kemampuan cukup luar biasa
Kamu punya kekuatan yang cukup besar di sini. Makanya Tuhan tahu kalau kamu mampu untuk memikul beban ini. Makanya beban itu dikasih ke kamu gitu loh. Ya, jadi itulah pesan mungkin. Dimana kamu itu orang yang kuat, orang yang sabar, orang yang benar-benar berjuang, ya, tidak pernah mengenal untuk menyerah ya. Di sini aku melihat ada Nine of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Jadi aku lihat di sini kamu akan mulai ada kepercayaan diri kamu, sehingga nantinya kamu akan merasa kayak aku layak untuk dicintai mereka, aku layak untuk disayang, aku layak untuk dihargai begitu. Itu semua karena apa? Karena kamu bisa menunjukkan kepada mereka kekuatan kamu sebenarnya. Ya, sehingga orang-orang tidak menginjak harga diri kamu lagi, orang tidak mungkin sepele kepada kamu lagi. Oke? Nah, di sini aku juga melihat ada Seven of Wands. Dan kamu juga terlihat seseorang yang mungkin selalu bertahan dalam setiap kondisi. Kamu selalu memperjuangkan ya, apapun masalah yang kamu hadapi, kamu selalu memperjuangkan di sini. Kamu bertahan, kamu tidak menyerah ya. Terkadang ada juga ya orang menyerah. Ah, ini masalah sih. Kamu begini, kamu begitu, kamu tidak mau berubah. Aku menyerah aja deh pada keadaan ini. Nah, jangan. Tapi kalau kamu enggak ya, kamu tidak bisa untuk menyerah begitu saja. Tapi kamu berusaha untuk memperbaiki semua hubungan ini. Hubungan yang mungkin kamu anggap ini adalah hubungan yang murni, suci gitu ya. Kamu coba untuk mendamaikan jiwa kamu coba untuk mendamaikan kondisi dan keadaan ya, sehingga pasangan kamu akan menerima kamu apa adanya. Oke, di sini ada Seven of Pentacles. Nah, mungkin saja semesta menyarankan untuk kamu lebih sabar. Sabar dalam proses untuk mencapai kesuksesan kamu ya, atau sabar dalam proses finansial kamu atau karir kamu ya. Jika kamu sabar, ya maka kamu akan menikmati hasilnya. Kamu akan melihat ada hasil dari kesabaran kamu. Oke. Ada hasil dari buah kesabaran kamu ya. Jadi kamu jangan merasa rugi kalau udah berbuat sabar. Sabar deh, nanti juga akan bakal keluar bonusnya gitu ya. Insentifnya gitu ya. Gajiannya itu akan keluar gitu loh. Jadi kalau kamu yakin aja bersabar, maka semuanya akan baik-baik saja. Oke? Buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan, punya terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.